Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka mempelajari salah satu cabang ilmu, ya, fikih, yaitu pembahasan tentang ilmu al-mawaris atau ilmu al-faraid. Kita memasuki pelajaran yang ketujuh yang insya Allah membahas tentang ahli waris dari kalangan laki-laki dan perempuan, ya, serta langkah-langkah menghitung warisan. Baik. Adapun berkaitan tentang al-warisuna minar rijal atau ahli waris dari kalangan laki-laki, maka para ulama sepakat atau berijma mereka ada 15, yaitu yang pertama al-ibn, ya, atau anak laki-laki, ibnul ibn wa in nazala, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, ya, berarti anak, ya, kemudian cucu, anak cucu dan seterusnya ke bawah. Ini yang disebut dengan furu'. Adapun dari usul, yaitu al-ab atau ayah, abul ab wa in ala, ya, atau kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas. Berarti mencakup ayah, kakek, ayahnya kakek, kakeknya kakek dan seterusnya ke atas. Adapun al-hawashi, yaitu pertama al-akh asy-syaqiq atau saudara kandung, ada al-akh li'ab, saudara seayah, dan al-akh li'um atau saudara seibu. Kemudian ibn al-akh asy-syaqiq wa in nazal, berarti ibn al-akh syaqiq, ini berarti anak laki-laki dari akh syaqiq atau saudara kandung, atau biasa bisa juga kita sebut keponakan, ya, keponakan laki-laki dari saudara kandung. Wa in nazala dan seterusnya ke bawah, berarti saudara kandung, anak dari saudara kandung, cucu dari saudara kandung dan seterusnya ke bawah. Itu semuanya ahli waris. Kemudian al-akh li'ab, di bawahnya ibn al-akh li'ab wa in nazala, ya, berarti anak laki-laki dari al-akh li'ab, cucunya dan seterusnya ke bawah. Ini semuanya ahli waris. Kemudian al-hawashi yang sebelah kiri, yaitu eh, saudara dari ayah, ada yang disebut dengan al-am syaqiq, berarti saudara kandung ayahnya mayit. Wa in ala dan seterusnya ke atas. Ini menunjukkan al-am syaqiq berarti saudaranya ayah itu ahli waris. Atau al-am syaqiq lil ab berarti saudara kandungnya kakek, berarti paman kandungnya ayah mayit. Itu ahli waris, ya, dan seterusnya ke atas. Paman kandung mayit, paman kandung ayah mayit, paman kandung kakek mayit, paman kandung ayah kakeknya mayit dan seterusnya ke atas, itu semuanya ahli waris. Itu yang dimaksud dengan wa in ala. Ya, terus al-amli ab wa in ala, ya, paman seayah, maksudnya saudara seayahnya ayah, ya.
Kemudian ke atas fa'in ala, saudara seayahnya kakek berarti paman seayahnya ayah. Kemudian saudara seayahnya ayahnya kakek berarti paman seayahnya kakek dan seterusnya ke atas. Baik, terus ke bawah ibn al-am syakik wa in nazal, anak dari paman kandung, ya, dan seterusnya ke bawah atau yang disebut dengan sepupu. Wa in nazala berarti ke bawahnya lagi ibn am syakik, ibn am syakik berarti cucunya, ya, dan seterusnya ke bawah itu semuanya ahli waris. Begitu juga ibn al-am liab wa in nazala, ya, anak dari paman saya berarti sepupu mayit juga. Wa in nazala dan seterusnya ke bawah berarti anaknya, cucunya dan seterusnya. Baik, nah ini 13 orang itu disebabkan karena nasab, ya, dari kalangan laki-laki. Adapun yang disebabkan karena nikah itu ada az-zauj, ya, cuma zauj saja yang disebabkan karena pernikahan. Adapun yang disebabkan karena wala ada al-mu'tiq wa kullu asibin binafsihi lil mu'tiq. Ya, jadi mu'tiq itu sendiri ahli waris, begitu juga asobahnya mu'tiq semuanya ahli waris. Ya, seperti anaknya mu'tiq, cucunya mu'tiq, ayahnya mu'tiq, kakeknya mu'tiq, saudara kandungnya mu'tiq, saudara seayahnya mu'tiq, pamannya mu'tiq dan seterusnya semuanya adalah ahli waris. Bahkan mu'tiqnya mu'tiq juga merupakan ahli waris. Baik, nah inilah 15 ahli waris dari kalangan laki-laki. Baik. Kemudian, nah ini dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, bahwasanya anak laki-laki itu ahli waris. Ya, dalilnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11, Allah mewajibkan atau mensyariatkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, ya, mencakup anak laki-laki, ya, ataupun anak perempuan. Begitu juga cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya. Ya, dikiaskan dengan anak laki-laki. Ayah dalam surah An-Nisa ayat 11. Ya, ada kakek, itu ijma, secara ijma kakek merupakan ahli waris dan juga bisa dikiaskan dengan ayah. Saudara kandung, ya, dan saudara saya itu Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 176. Sementara saudara seibu itu Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 12. Nah, kita sudah pernah membahas tentang ayat-ayat yang kita sebutkan ini. Baik. Yang kedelapan, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara saya, paman kandung, paman saya, anak laki-laki dari paman kandung atau sepupu, ya, anak laki-laki dari paman saya dan seterusnya. Itu semuanya berdasarkan ijma. Begitu juga sabda Nabi SAW, berikanlah faraid, ya, bagian-bagian kepada pemiliknya, adapun sisanya maka untuk laki-laki terdekat. Nah, yang untuk laki-laki terdekat ini mencakup mereka semua. Kemudian suami, ya, dalam surah An-Nisa ayat 12, sementara mu'tik atau pembebas budak laki-laki, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-wala liman a'taq, ya, wala itu diberikan kepada orang yang memerdekakan. Baik, ini dalil-dalilnya nanti anak kirim ke grup, ya, biar antum bisa baca. Nah, ini berkaitan tentang ahli waris dari kalangan laki-laki. Kemudian berpindah kepada ahli waris dari kalangan perempuan atau al-warisat minan nisa. Al-warisat minan nisa, ya, menurut penjelasan para ulama bahwasanya mereka ada 10. Mereka adalah al-bint, ya, atau anak perempuan. Kemudian bintul ibn wa inna zala abuha, cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka nanti mencakup bintul ibn atau bintul ibn ibn, bintul ibn 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 dan seterusnya. Ya, jadi yang nazala itu bukan binsnya tapi abu dari bin tersebut. Ya, jadi bintu ibn ibn dan seterusnya. Nah, ini dari segi furu'. Adapun dari usul ada al-um atau ibu. Kemudian al-jaddatu min kibalil nenek dari pihak ibu. Kemudian al-jaddatu min kibalil ab, ya, nenek dari pihak ayah. Ya.
Adapun pembahasan tanah nenek ada pembahasan tersendiri insya Allah yang diberi judul Mirasul Jaddat, ya, karena ada khilaf di situ. Baik, kemudian ini untuk usul ya. Adapun untuk hawashi ada tiga, yaitu al-ukhtus syaqiqah, saudari kandung, al-ukhtul li'ab, saudari seayah, kemudian al-ukhtul li'um, saudari seibu. Baik. Nah, adapun anak-anak mereka itu bukan ahli waris, ya, tetapi masuk dzawil arham. Berbeda dengan saudara, ya, yaitu dari kalangan laki-laki, anak-anak mereka adalah ahli waris. Nah, kecuali akhli um. Akhli um juga keturunannya merupakan zawil arham, bukan ahli waris. Nah, ini 8 orang, ini disebabkan karena nasab. Adapun yang disebabkan karena pernikahan atau an-nikah, yaitu az-zaujah, istri. Adapun yang disebabkan karena wala itu ada al-mu'tiqah wa kullu asibin binafsihi lil mu'tiqah. Mu'tiqah dan juga asabahnya mu'tiqah itu semuanya ahli waris. Seperti anak laki-lakinya mu'tiqah, cucu laki-lakinya mu'tiqah, ayahnya mu'tiqah, kakeknya mu'tiqah, saudaranya mu'tiqah, pamannya mu'tiqah, mu'tiknya mu'tiqah atau mu'tiqah mu'tiqah dan seterusnya. Semuanya ahli waris. Nah, inilah 10 ahli waris dari kalangan wanita. Maka digabungkan dengan ahli waris dari kalangan laki-laki, semuanya berjumlah 25. Ya, baik. Kemudian dalil-dalil ahli waris dari kalangan perempuan, ya, pertama anak perempuan dalam surah An-Nisa ayat 11. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, wali bintul ibn as-sudus. Ya, dan untuk cucu perempuan seperenam, ya, dan ini juga bisa dikiaskan dengan anak perempuan. Adapun ibu dalam surah An-Nisa ayat 11. Adapun nenek itu berdasarkan kisah Abu Bakar dan Umar, ya, ketika ada nenek yang meminta warisan, ya, keduanya pun memberikan warisan seperenam. Adapun saudari kandung dan saudari seayah itu dalam surah An-Nisa ayat 176. Adapun saudari seibu itu ada dalam surah An-Nisa ayat 12, istri ada dalam surah An-Nisa ayat 12. Adapun pembebas budak atau mu'tiqah, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-wala'u liman a'taq. Ya, al-wala itu diberikan kepada orang yang memerdekakan. Baik. Kemudian kalau versi Indonesia, ya, mayit, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, kemudian saudara kandung, kemudian saudara seayah dan saudara seibu, anak laki-laki dari saudara kandung berarti keponakan, begitu juga anak laki-laki dari saudara seayah. Kemudian paman kandung, paman seayah dan seterusnya ke atas, anak laki-laki dari paman kandung atau sepupu, ya. Kemudian anak laki-laki dari paman seayah juga sepupu dan seterusnya ke bawah. Lalu ada suami dan mu'tik dan setiap asobah bagi mu'tik. Adapun ahli waris dari kalangan perempuan, ada anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, ada ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudari kandung, saudari seayah dan saudari seibu. Kemudian istri dan mu'tiqah dan setiap asobah mu'tiqah. Baik. Al-fawaid fi mas'alati al-warisina minar rijali wal warisat minan nisa. Ada beberapa faedah berkaitan tentang al-warisina minar rijal wal warisat minan nisa. Yang pertama, al-maqsudu bir rijal az-zukur. Ya, jadi maksud ar-rijal di sini bukan hanya laki-laki dewasa, walaupun secara bahasa kan rajul atau rijal itu mencakup orang-orang dewasa gitu ya, laki-laki dewasa. Tapi maksud di sini adalah az-zukur.
ya yang berjenis kelamin laki-laki biar mencakup asibian asigar anak-anak atau bahkan bayi mereka juga ahli waris ya dari kalangan laki-laki. Kemudian lau furida anna haula'i adzukur al-khamsata asyar ijtama'u fi mas'alatin wahidah. Kalau semua 15 di kalangan laki-laki tadi berkumpul dalam satu kasus, fala yarisu minhum illa salasah. Dan maka tidaklah yang mewaris dari mereka kecuali tiga orang, yaitu al-ibn, wal-ab, wal-zawj. Ya, anak laki-laki, ayah, dan suami. Adapun yang lainnya semuanya mahjub. Ya, itu kalau laki-laki semua. Lau furidu anna haula'in nisa'il asyar. Nah, sekarang kalau 10 orang wanita tadi berkumpul di mas'alatin wahidah dalam satu kasus, fala yarisu minhunna illa khamsun. Nah, maka tidak ada yang mewaris dari mereka kecuali 5 saja. Wahunna al-um, wal bint, wa bintul ibn, wal zawjah, wal ukhtus syaqiqah. Adapun yang lainnya, yaitu mahjub. Baik. Kemudian la yumkin ijtima'u zawjaini fi mas'alatin wahidah yarisani fiha bizawjiyah. Jadi tidak mungkin dalam satu kasus itu terkumpul ya seseorang meninggalkan suami dan istri sekaligus ya karena nggak mungkin kalau mayitnya laki-laki bisa meninggalkan istri, kalau mayitnya perempuan bisa meninggalkan suami. Adapun seorang meninggal sekaligus meninggalkan suami dan istri itu tidak mungkin. Baik. Kemudian idza ijtama'a jami'ul warathah minar rijali wan nisa fi mas'alatin wahidah fala yarisu minhunna illa khamsah. Nah, tapi kalau berkumpul semuanya 25 ya, tapi tentunya dengan hilangnya salah satu suami atau istri. Karena kita katakan tadi tidak mungkin suami atau istri itu berkumpul dalam satu kasus. Berarti kemungkinan bisa itu cuma 24 ya. Maka yang mewaris dari mereka kalau semuanya berkumpul ada 6 yaitu ibn wal bins wal wal ab wal wa ahadu zaujnya wa ahadu zaujain bisa suami atau istri. Baik, nah bagaimana cara menghitung warisan mereka nanti akan kita pelajari secara rinci pada pelajaran-pelajaran berikutnya insya Allah. Baik, nah kita mengulang kembali bahwasanya anwa'ul irs atau macam-macam warisan itu ada dua. Ada yang disebut dengan al-fard dan ada yang dimaksud dengan at-ta'sib. Ada yang disebut dengan at-ta'sib. Adapun yang dimaksud dengan al-fard adalah an-nasibul muqaddar syara'an liwarisin makhsus. La yuzadu illa birrat wa la yanqus illa bil'aul. Ya, jadi bagian tertentu baik setengah setengah seperempat dan seterusnya. Itu disebut dengan al-fard. Adapun at-ta'sib adalah al-irs bi ghairi taqdir fayarisul asib jami' al-mal, jadi bisa mewaris seluruh harta idzan farada wa yarisul baqi ba'da ashabul furud, bisa mendapatkan sisa setelah ashabul furud wa yasqut idza istaghraqat al-furud at-tarikah, dan bisa gugur kalau ternyata ashabul furud telah menghabiskan warisan. Nah, ahli waris yang mendapatkan warisan dengan al-fard disebut dengan ashabul furud. Adapun ahli waris yang mendapatkan warisan dengan at-ta'sib disebut dengan asabah. Maka dari sini ya taksimul warasah hasab anwa'il irs, pengelompokan ahli waris berdasarkan jenis-jenis warisan. Ada di antara ahli waris yang yarisuna bil fardil mahal. Jadi ada ahli waris yang mana mereka mendapatkan warisan dengan al-fard saja, dengan bagian tertentu saja seperti setengah, seperempat, ya, kemudian seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam, ya, dan mereka tidak mungkin mendapatkan sisa atau al-baqi, enggak. Nah, itu disebut dengan alladzina yarisuna bil fardi al-mahad. Ada juga ahli waris alladzina yarisuna bi ta'sib faqat, ya, atau al-mahad. Mereka yang mendapatkan warisan dengan ta'sib saja, ya, artinya selalu mendapatkan sisa. Mereka menunggu sisa terus. Ya, jadi antara mendapatkan sisa atau dia mahjub. Itu saja. Ya, ini bagian yang kedua. Nah, yang ketiga ada jenis alladzina yarisuna taratan bil fard wa taratan bit ta'sib.
Jadi ada ahli waris yang terkadang mewaris dengan cara al-fard, namun terkadang juga dengan at-ta'sib, ya. Dan yang keempat, alladzina yarisuna taratan bil fard wa taratan bi ta'sib wa taratan bihima ma'an. Jadi ada ahli waris yang terkadang mewaris dengan fard, terkadang dengan taksib, terkadang menjamak atau menggabungkan keduanya. Nah, ini adalah model 4 ahli waris, ya. Nah, adapun kelompok pertama yang mendapatkan warisan dengan al-fard saja, mereka adalah al-um, ummul ab, al-akh li al-ukhtu li az-zauj dan az-zaujah. Nah, jadi mereka bertujuh ini selalu mendapatkan warisan dengan bilangan tertentu. Bisa setengah, seperempat, dan seterusnya. Nah, kalau ada yang menulis mereka mendapatkan baki, sisa, maka salah, ya, bisa dipastikan salah perhitungannya. Nah, ini anak kasih warna hijau, ya. Baik, kemudian yang kedua, yang mewaris dengan taksib saja, yang selalu kita kasih baki atau sisa. Ya, mereka adalah ada 12, ya, ada ibn nau'in nazal, al-akh syakik, al-akh li'ab, ibn akh syakik wa in nazal, ibn akh li'ab wa in nazal, al-am syakik wa in ala, al-am li'ab wa in ala, ibn am syakik wa in nazal, ibn am li'ab wa in nazal, al-mu'tik wa asabatuhu, al-mu'tikah wa asabatuha. Maka kalau kita mendapati salah satu dari mereka, ya, maka kita kasih asobah atau sisa. Ya, tidak boleh kita kasih setengah, seperempat, karena mereka bukan ashabul furud, tetapi asobah. Nah, pokoknya ingat untuk mereka selalu mendapatkan sisa. Jadi sisa atau mahjub, ya, tergantung kalau dia semakin jauh bisa jadi termahjub dengan yang lain. Ini kelompok yang kedua, mana beri warna biru, ya. Adapun yang ketiga, ada yang mewaris terkadang dengan fard dan terkadang dengan taksib. Mereka ada empat, yaitu al-bins, bintul ibn, al-ukhtus syaqiqah, dan ukhtul li'ab. Ya, jadi mereka ini terkadang mewaris dengan fard, terkadang dengan taksib. Nah, bagaimana atau kapan dengan fard, kapan dengan taksib akan datang pelajarannya insya Allah. Baik, dan ana kasih warna kuning di sini, ya. Dan yang terakhir adalah yang terkadang mewaris dengan fard, terkadang mewaris dengan taksib, dan terkadang menggabungkan antara keduanya. Ya, mereka ada dua orang, yaitu al-ab dan jad, ya abul ab wa in ala. Nah, di sini anak kasih warna orange. Ya, maka antum tadi melihat bagaimana warna-warnanya anak beda-bedakan, ya. Yang biru berarti mereka asobah saja atau yang mendapatkan warisan dengan taksib saja yang menjadi asobah. Yang hijau yang mewaris dengan fard saja. Sementara yang orange yang terkadang mewaris dengan fard, terkadang dengan taksib, terkadang menggabungkan antara keduanya. Baik. Nah, di sini nggak ada yang warna kuning, ya. Baik, jadi yang biru tadi asobah saja, yang hijau ashabul furud saja, sementara yang orange yang terkadang ashabul furud, terkadang asobah, dan terkadang menggabungkan keduanya. Adapun untuk al-warisat minan nisa, maka di sini ada tiga warna, ya. Yang kuning itu yang terkadang mewaris dengan fard, terkadang dengan taksib. Yang biru berarti dia asobah saja, ya. Sementara yang hijau dia ashabul furud saja. Baik. Nah, itu berkaitan tentang al-warisuna minar rijal wal warisat minan nisa. Pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang al-khutuwat atau langkah-langkah menghitung warisan. Ya, artinya ketika datang kepada kita kasus warisan, maka bagaimana langkah-langkah kita untuk membagikan warisannya? Pertama, pastikan rukun dan syarat warisan terpenuhi. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Arkanul irs kan ada tiga, al-waris, al-muwaris, dan al-maurus. Kalau syarat warisan, tahakkuk mautil muwaris, kemudian tahakkuk hayatul waris, al-ilmu bimuqtada al-irs. Ya, silahkan nanti di murojaah lagi. Kemudian pastikan adanya sebab warisan yang menghubungkan ahli waris dengan mayit. Dan sebab warisan yang disepakati itu ada tiga, ada an-nasab, kemudian al-wala, dan juga an-nikah. Baik.
Kemudian pastikan tidak ada halangan dalam pewarisan, ya, al-mawani. Ada tiga juga, al-qatl, kemudian ar-raqiq atau ar-riq, kemudian ikhtilafu ad-din, perbedaan agama. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Kemudian tunaikan hak-hak terkait harta peninggalan. Artinya kalau ternyata perlu dana untuk penyelenggaraan jenazahnya, maka diambil dari harta mayit. Atau kalau dia ternyata punya hutang, ditunaikan terlebih dahulu, dilunasi. Kemudian kalau ada wasiat juga harus ditunaikan, baru setelah itu dibagikan warisannya. Baik, setelah dilunasi semua hak-hak berkaitan harta peninggalan, barulah kita mulai membagikan warisan. Terus bagaimana cara kita membagikan warisan? Teknis perhitungannya, pertama tulis semua ahli waris yang ada. Jadi kita data, ya, siapa saja yang masih hidup pada waktu itu, kita tanya keluarganya, ya, maka kita data, ya, semua yang tadi 25 tadi, kalau ada yang masih hidup kita data semuanya. Baik, kemudian tentukan bagian masing-masing untuk ahli waris baik dengan fard atau taksib. Ini berapa bagiannya, setengah, seperempat, dan seterusnya, ya. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian tentukan asal atau pokok masalah. Nah, ini akan kita pelajari insya Allah pada pertemuan yang akan datang tentang mencari aslul masalah, ya. Ini penting, ya. Jadi minggu depan itu perhitungan mencari pokok masalah. Kemudian bagikan saham kepada masing-masing ahli waris, ya. Nanti kita akan contohkan. Kemudian bagikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris. Nah, sebagai contoh kasus gini, ya. Ini yang sederhana saja. Halaka halik an zaujatin wa ummin wa abin wa benin wa akhin syaqiqin wa ammin syaqiq wa taraka arba wa ishrin alf riyal. Ya, seorang meninggalkan istri, ibu, ayah, anak laki-laki, saudara kandung, dan paman kandung, dan meninggalkan 24.000 real misalnya. Maka yang pertama buat kolom seperti ini, ya, ada 4. Ya, jadi kolomnya 4. Adapun untuk barisnya itu menyesuaikan jumlah ahli waris. Tapi ditambahin 1, ya, di atas. Artinya kalau apa namanya, ahli warisnya di sini ada berapa, ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti kita barisnya bikin 7. Itu, ya. Tapi kalau kolomnya 4. Baik. Kemudian langkah kedua, tulis semua ahli waris yang ada. Nah, Eh, kalau Syekh Faiz, ya, dalam kitab beliau, beliau menulis ahli warisnya itu di kolom kedua dari kanan, kolom yang kedua. Ya, sebenarnya ini gampang saja, ya, teknis perhitungan boleh kita taruh di kolom nomor 1 juga tidak mengapa. Ya, yang jelas kita data seperti ini. Baik, setelah itu tentukan bagian setiap, ya, ahli waris baik fard, taksib atau hajab. Hajab ini maksudnya yang mahjub. Maka kita dapati zaujah, ya, istri itu mendapatkan 1/8 karena ada anak. Ibu juga 1/6 karena ada anak. Ayah juga 1/6 karena ada anak. Anak laki-laki itu sisanya. Sementara akh syakik, am syakik keduanya mahjub. Nah, untuk menentukan ini nanti kita pelajari secara detail. Ya, Ana hanya akan menyebutkan langkah-langkah saja, ya. Baik. Setelah itu, tentukan aslul masalah. Nah, ini yang Ana sebut tadi sebagai aslul masalah atau pokok masalah yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Maka kita melihat di sini ada 1/8, 1/6, 1/6. Maka kita lihat KPK antara 8 dengan 6. Kita dapati adalah 24. Nah, 24 ini yang disebut dengan aslul masalah. Ya, itu sama seperti kita mencari KPK dalam ilmu matematika. Nah, bagi yang sudah paham tentang mencari matematika, maka mencari KPK, maka sudah gampang, alhamdulillah. Nah, tapi kalau belum bisa, nanti kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Jadi yang 24 ini disebut dengan aslul masalah. Baik, yang kelima, memberikan saham kepada setiap ahli waris. Nah, tadi kan asal masalahnya 24, maka 1/8 dari 24, ya, 3. Nah, 3 ini disebut dengan sahamnya zaujah. Ya, kemudian 1/6 dari 24, 4. Ya, begitu juga ayah 4.
Iban sisanya 13. Jadi 3, 4, 4, 13 ini disebut dengan saham setiap ahli waris. Ya. Adapun yang tidak dapat maka tidak diberi apa-apa. Maka setelah itu barulah kita membagikan harta warisan. Tadi kita sebutkan hartanya 24.000. Caranya nanti 24.000 dibagi dengan aslul masalah yaitu 24, maka 1.000. Nah, 1.000 ini dikalikan kepada setiap saham ahli waris masing-masing ya. Dikali 3, 3.000 kali 4, 4.000 dan seterusnya sampai habis. Ya, itu secara sederhana cara membagikan warisan. Baik, sekarang kita contohkan satu kasus ya, yang kita tulis sendiri. Baik. Nah, nah di sini halakat halikatun sekarang yang meninggal perempuan ya. An zaujin wa ummin wa bins wa ukhtun syaqiqah wa am syaqiq wa tarakat eh, mi'ah wa isyrin miliun rupiah misalnya. Baik, maka caranya tadi kita bikin 4 kolom gitu ya. 4 kolom dan ini sini ada berapa tadi ya? Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Berarti kolomnya 4, barisnya 6. Ya, karena kita lebihkan satu kan. Tadi 4, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Baik, kita taruh seperti ini. Kita sederhanakan saja kotaknya seperti ini. Shadingnya putih biar jelas. Nah, pertama tadi setelah kita buat kolom seperti ini, kita data ahli waris yang ada. Maka di sini disebutkan sebentar, kita ganti menjadi tradisional Arabik saja. Ukuran 32. Yang ini kita ini dulu. Baik, kita data zauj, bins, pokoknya didata siapa saja yang ada ya. Kemudian ukhtun syaqiqah, ukhtun shin gini ya, am syaqiq, am shin. Baik. Nah, langkah pertama selesai. Langkah kedua adalah memberikan bagian warisan kepada setiap ahli waris. Zauj karena ada bins berarti seperempat. Ya. Juga karena ada bin ada seperenam. Bins karena sendirian dia setengah. Al-ukhtu syaqiqah karena ada bins menjadi asabah mal ghair maka dialah al-baqi atau sisa. Sementara am syaqiq karena akhtun syaqiqah sudah menjadi asabah mal ghair maka dia mahjub. Al-mahjub. Baik. Nah, sekarang langkah kedua selesai. Kita tentukan berikutnya adalah pokok masalah atau aslul masalah. Maka di sini ada 4, 6, dan 2. KPK dari 4, 6, 2 adalah 12. Nah, baik, yang sudah paham, alhamdulillah. Yang tidak paham nanti kita jelaskan ya bagaimana kita bisa mendapatkan 12. Baik. Nah, jadi untuk mencari pokok masalah sudah. Sekarang kita tentukan saham masing-masing. 12 atau seperempat dari 12 berarti 3, seperenam 2, setengah 6. Gitu ya. Jumlahnya 5 tambah 6 11, maka al-baqi sisanya adalah wahid atau satu, ini enggak dapat. Baik. Nah, disebutkan tadi harta warisannya ada 120 juta ya. Miliun. Miliun rupiah. Maka 120 ini kita bagikan 12. Maka ada 10 juta ya. Maka 10 juta kalikan dengan masing-masing ini. 10 kali 3 berarti 30 juta. Ya, 106 miliun rupiah. Gitu ya. Kalau ini berarti isyrun miliun rupiah. Kemudian ini situn miliun
Miliun rupiah. Ya, kalau ini berarti asyarah malayin ya, rupiah. Nah, tentunya anak memang mencontohkan yang gampang ya. Nanti bagaimana pembagiannya kalau ada koma-komanya, kemudian bagaimana kalau itu bukan uang ya. Itu ada pembahasan khusus tentang taksimut tarikah. Nah, ada bab tersendiri yang disebut dengan taksim at-tarikah ya. Cuman secara umumnya atau secara sederhananya pembagian warisan seperti ini langkah-langkahnya ya. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, Anda persilahkan. Silahkan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali tentang cara mencari pokok masalah atau asul masalah. Baik, di sini ada pertanyaan, halil janin yaris? Al-jawab, ittafaqa al-ulama, ya ulama sepakat bahwasanya janin yang di dalam rahim ibunya itu mendapatkan warisan. Jadi kalau misal seseorang meninggal, meninggalkan istri yang sedang hamil, sudah, maka anak yang ada di dalam kandungan istrinya itu merupakan ahli waris. Itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Hanya saja janin tersebut mendapatkan warisan nanti disyaratkan dengan dua syarat. Ya, syarat yang pertama, ya yakin akan keberadaan dia ketika di dalam perut ibunya ketika sang mewarisnya meninggal. Artinya harus yakin bahwasanya ketika dia meninggal istrinya sudah hamil. Ya, harus benar-benar sudah ada. Ya, maksudnya begini ya. Kalau misalnya yang meninggal itu bukan suaminya, tapi misalnya kakeknya yang meninggal. Sudah ketika kakeknya meninggal, apakah cucunya ini sudah ada di dalam perut ibunya atau tidak? Ya, karena bisa jadi eh, cucunya ini ada ketika sudah meninggal, ya baru dia hamil. Nah, terkadang hamil itu kan tidak diketahui, ya, tidak nampak apa namanya kehamilannya kecuali setelah beberapa bulan. Nah, sementara di awal-awal kadang kita tidak tahu kalau dia hamil. Sementara para ulama sepakat anak itu atau janin tersebut mendapatkan warisan walaupun hanya berupa nutfah. Ya, walaupun hanya setetes mani ya di dalam rahim ibunya dia sudah dianggap ahli waris. Nah, maka kita harus benar-benar memastikan dia ada di dalam perut ibunya. Itu syarat pertama. Dan syarat yang kedua harus lahir dalam keadaan hidup. Artinya dia akan mendapatkan warisan kalau lahir dalam keadaan hidup. Tapi kalau dia meninggal duluan di perut ibunya sebelum lahir, maka dia dianggap meninggal dan tidak mendapatkan warisan, tidak terpenuhi syaratnya. Ya, insya Allah pembahasan ini, pembahasan tentang warisan janin ada pembahasan khusus ya, yang judulnya nanti Mirasul Hamal ya. Tapi itu mungkin jauh ya pembahasannya setelah kita membahas berbagai masalah ya. Misal bintul ibn wa in nazala, ana nggak paham maksudnya gimana. Yang jelas bintul ibn ya itu merupakan ahli waris ya, baik dia masih di dalam kandungan ibunya atau sudah lahir gitu ya. Yang jelas yakin keberadaannya sebelum meninggal al muwarisnya. Nah, ada lagi? Baik, tentunya untuk masalah hamal ada pembahasan khusus insya Allah yang disetujui udah khilaf bagaimana cara menghitungnya. Nah, nanti kita pelajari ya. Cuman perlu sabar karena pembahasannya panjang. Baik, Ana rasa cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Salah khilaf, mohon maaf. Ya, antum bebas kalau mau bertanya, silahkan tanya di grup ya. Atau kalau mau silahkan kirim pesan ke Ana ya langsung pakai WhatsApp. Insya Allah kalau ada waktu Ana balas.
Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.